Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Xbim, pada kesempatan kali ini kita akan belajar konsep pada materi pecahan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari submateri menghubungkan pecahan desimal perseratusan dengan konsep persen. Diakhiri dengan latihan soal yang kita kerjakan bersama. Jangan lupa persiapkan alat tulis dan juga berdoa ya. Sudah siap? Gaskan! Menghubungkan pecahan desimal perseratusan dengan konsep persen. Kita amati gambar beserta soal cerita di bawah ini ya. Konsep persen banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya banyak kalian temukan saat berbelanja di sebuah swalayan. Di sana kalian akan mendapat potongan harga atau diskon dalam bentuk persen. Lambangnya seperti ini ya. Dapatkah kalian mengubah pecahan desimal perseratusan menjadi bentuk persen? Dapatkah kalian menentukan hubungan antara pecahan desimal dengan konsep persen? Untuk dapat mengerjakan tantangan tersebut, ayo ingat kembali konsep pecahan yang sudah kalian pelajarin di video sebelumnya. Kita amatin. Ini persen, lambangnya seperti ini ya. 0,35 sama dengan titik-titik persen. Nah, agar kita bisa menjawab pertanyaan tersebut, kita perhatikan percakapan di bawah ini ya. Ini guru dan murid. Berdasarkan penjelasan materi sebelumnya, bisakah kamu memberikan contoh pecahan desimal perseratusan? Baik Bu, misalnya 0,75. Apakah benar Ibu? Betul sekali. Sekarang bagaimana mengubah desimal perseratusan tersebut menjadi pecahan biasa? Nah, karena bentuk desimal perseratusan, maka tinggal mengubah menjadi bentuk berikut. 0,75 itu kalau dibuat pecahan menjadi 75 per 100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada 2 angka. Nah, 75-nya ini tinggal ditulis di pembilang ya. Bagus sekali. Sekarang bagaimana mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk persen? Maaf Ibu, saya masih bingung bentuk persen itu bagaimana? Baik, akan Ibu jelaskan dulu ya. Bentuk persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Ya, persen itu bentuk lainnya adalah pecahan berpenyebut 100. Persen disimbolkan dengan tanda seperti ini. Contoh, 5% artinya 5 per 100 ya. Oke, berarti untuk mengubah pecahan desimal perseratusan menjadi bentuk persen harus dibuat ke bentuk pecahan dulu Ibu. Betul sekali, cara mengubah bentuk desimal perseratusan menjadi bentuk persen, yaitu yang pertama, kita ubah desimal perseratusan menjadi bentuk pecahan biasa. Kedua, jika sudah berbentuk perseratusan, maka kita ubah menjadi bentuk persen. Ingat, persen itu adalah perseratusan. Berarti contoh sebelumnya 0,75 sama dengan 75 per 100. Bisa kita tuliskan 75%. Apakah benar begitu Ibu? Betul sekali. Jadi caranya yaitu mengubah bentuk desimal perseratusan menjadi pecahan biasa. Selanjutnya kita jadikan bentuk persen. Maka kita tuliskan 0,75 sama dengan 75 per 100 sama dengan 75%. Nah, berarti per 100 ini adalah penggantinya nanti persen ya, 75 tetap di sini 75. Apakah kamu sudah paham? Paham sekali, terima kasih banyak atas penjelasannya. Agar lebih paham lagi, kita kerjakan latihan ini bersama-sama ya. Soal nomor 1, ubahlah pecahan desimal perseratusan berikut menjadi bentuk persen. Yang A 0,35 sama dengan titik-titik persen. Di sini kita lihat penyelesaiannya ya. Langkah pertama, merubah bentuk desimal perseratusan menjadi bentuk pecahan. Nah, 0,35 itu kalau dibuat pecahan biasa menjadi 35 per 100 ya. Nah, langkah kedua, mengubah ke bentuk persen setelah bentuk pecahan biasa ya, sehingga menjadi 35%. Jadi bentuk persen dari 0,35 adalah 35%. Nah, per 100 ini menjadi persen. 35 tetap di sini 35 ya. Seperti ini. Oke. Sekarang soal yang B. 2,46 sama dengan titik-titik persen. Kita lihat. Langkah pertama, mengubah bentuk desimal perseratusan menjadi bentuk pecahan. 2,46. Berarti kalau kita buat
ke dalam pecahan biasa menjadi 246 per 100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada 2 angka. Langkah kedua, mengubah ke bentuk persen. Jadi 246 per 100 sama dengan 246 sama angkanya persennya ini dapat dari per 100. Jadi bentuk dari 2,46 adalah 246%. Nah, soal kedua. Diketahui jumlah siswa kelas 4 SD di suatu sekolah adalah 50 siswa. Jika 20 siswa dari kelas tersebut sedang mengikuti pelajaran olahraga, berapa persen siswa yang mengikuti olahraga tersebut? Nah, banyak siswa yang sedang berolahraga adalah, nah di sini ada 20 yang siswa berolahraga ya. Nah, seluruh siswa yang ada di kelas 4 ada 50. Nah, kalau kita mau buat persen, maka 50 ini kita ubah menjadi per 100 kan. 50 jadi per 100. Nah, 50 dikali berapa ya? Jadi 100, jadi dikali 2. Kalau di bawah udah dikali 2, maka di atas juga harus dikali 2. Sehingga 20 dikali 2 adalah 40. Nah, hasilnya menjadi 40 per 100. 40 per 100 ini kalau dibuat persen adalah 40% ya, karena sudah per 100. Diubah ke dalam bentuk pecahan senilai yang berpenyebut 100 ini ya, karena persen itu harus per 100. Jadi banyak siswa yang sedang berolahraga di lapangan adalah sebesar 40%. Oke, Ibu untuk mengubah pecahan desimal per seratusan menjadi bentuk persen, bolehkah langsung dikalikan 100%? Bagaimana menurut kalian? Nah, kita lihat ya. Untuk mengubah pecahan desimal per seratusan menjadi bentuk persen, bisa langsung mengalikannya dengan 100%. Ada dua cara merubah pecahan desimal per seratusan menjadi persen. Yang pertama, cara biasa. Kita ubah desimal per seratusan menjadi bentuk pecahan biasa. Lalu kita ubah ke bentuk persen. Cara kedua adalah cara langsung. Pecahan desimal per seratusan tersebut kita kalikan langsung dengan 100%. Jadi bisa ya dengan dua cara ini. Oke, misalkan ubah bentuk berikut menjadi persen. 0,75 sama dengan titik-titik persen. Nah, penyelesaian dengan cara satu ya. 0,75 dengan cara kita mengubah menjadi pecahan biasa. Berarti jadi berapa ini? 75 per 100. Nah, 75 per 100 kalau dikalikan 100% maka menjadi berapa? 75%. Nah, di sini sebentar. Cara ke satu harusnya dia nggak usah dikali 100% ya, tapi gini. Kan ini udah 0,75 sama dengan 75 per 100 nih. 75 per 100 ini, per 100 itu kan bisa langsung kita tulis ini ya, 75 per 100. Nah, jika dia kalau sudah per 100, maka ini bisa menjadi persen. Di sini 75 ya. Nah, sedangkan cara kedua ini, dia langsung mengalikan langsung dengan 100%. Jadi kayak 0,75 dikali 100%. Berarti 0,75 kalau dikali 100 adalah 75. Nah, persennya tetap di sini persen. Seperti itu ya. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Oke, perhatikan contoh mengubah pecahan desimal per seratusan menjadi bentuk persen baik menggunakan cara biasa atau cara langsung. Ada cara satu, ada cara dua. Nah, soalnya 0,36 sama dengan berapa persen? Cara biasa. Nah, 0,36 ini kalau diubah menjadi pecahan biasa adalah 36 per 100. Langkah kedua hasilnya diubah menjadi ke bentuk persen. Kalau sudah 36 per 100, maka per 100 ini bisa diubah langsung ke persen. Jadi 36-nya tetap di sini 36 ya. Tapi dia ada dua langkah. Langkah pertama pecahan biasa dulu diubah, langkah kedua baru menjadikan ke persen. Nah, kalau cara langsung 0,36 dikali 100%. Nah, kita kalikan dulu ya, 0,36 kali 100 berapa hasilnya? 36. Kemudian persennya kita tulis, berarti jadi 36%.
Nah, tapi ada catatan ya. Cara langsung, jika terdapat desimal perseratusan yang akan diubah menjadi bentuk persen, maka kita tinggal mengalihkan desimal perseratusan tersebut dengan 100%. Seperti 0,25 dikali 100%, sehingga 0,25 dikali 100 aja nih. Kemudian nanti ditulis persennya. 0,25 kali 100 adalah 25. Kemudian dikasih persen 25%. Nah, di sini 2,36 dikali 100%. Kita kalikan berarti 2,36 dikali 100 dulu. Hasilnya adalah 236. Di sini ada persen, ditulis persen. Oke, untuk mempermudah hasil perkalian desimal perseratusan dengan 100%, maka cara yang dapat kita lakukan adalah menggeser tanda koma pada bilangan desimal 2 kali ke kanan. Jadi kayak 0,25 dikali 100%. Berarti kita geser 2 langkah karena ini nolnya ada 2 ya. Berarti 1, 2 sehingga hasilnya menjadi 25. Persennya kita tulis persen. Itu. Nah, seperti halnya dengan ini ya, 2,36 dikali 100%. Maka dia tanda komanya kita geser ke kanan 2 kali juga. Ke kanan sehingga komanya kan di belakang 6, berarti tidak ada koma ya. Sehingga hasilnya menjadi 236, kita tulis persen. Oke, kita biar lebih paham lagi, kita sama-sama mengerjakan soal latihan ini ya. Soal nomor 1, ubahlah bilangan desimal perseratusan berikut menjadi bentuk persen. Nah, 0,12 kalau kita ubah menjadi pecahan biasa jadi berapa? 0,12 berarti menjadi 12/100 karena belakang koma ada 2 angka. Nah, 12/100 itu yaitu 12% ya. Per 100 adalah persen. Berarti di sini jawabannya adalah 12%. Nah, ini 1,15. Berarti ini menjadi kita tulis ya angkanya 115/100 karena di belakang koma ada 2 angka. Sehingga ini menjadi berapa pecahannya? Persennya berarti menjadi 115%. Jawabannya adalah 115%. Nah, yang C ini berarti 5,62 itu berarti menjadi berapa? Kalau kita buat pecahan biasa 562/100. Nah, kalau kita buat persen berarti menjadi 562%. Berarti di sini jawabannya 562%. Nah, yang D berarti 10,55. Berarti kalau kita buat pecahan menjadi 10, berarti 1055/100. 100 karena belakang koma ada 2 angka. Sehingga ini menjadi berapa persennya? Jadi 1055%. Jadi jawabannya di sini adalah 1055%. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, ubahlah bentuk persen berikut menjadi bentuk pecahan desimal perseratusan. Nah, dari persen ini kita ubah menjadi desimal perseratusan. Caranya seperti apa? Berarti kebalikannya ya. Nah, 18% ini kalau kita ubah menjadi pecahan biasa berarti menjadi 18/100. Nah, 18/100 itu kalau kita buat desimal menjadi berapa? 0,18. Kenapa? Karena di sini per 100 itu artinya di belakang koma harus ada 2 angka. Nah, yang B 65% berarti kalau kita ubah menjadi pecahan biasa jadi 65/100. 65/100 itu kalau kita ubah menjadi desimal berarti jadi 0,65. Karena per 100 itu berarti di belakang koma harus ada 2 angka yaitu 65 ya. Nah, sekarang kita tulis di sini ya, 123% itu menjadi 123/100. Nah, kalau dia persen itu berarti per 100 ya. Kalau kita buat desimalnya, kita tulis dulu gini, 123. Tapi kalau kita buat desimal, nah desimal per 100 ini berarti di belakang koma harus ada 2 angka. Kita hitung dari belakang ya caranya ya. 1, 2. Berarti di sini harus ada komanya ya. Sehingga hasilnya adalah
1,23. 123% itu desimalnya adalah 1,23 ya. Sekarang yang D, 675%. Kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, maka dia menjadi 675 per 100 ya. Persen itu adalah per 100. Kalau kita buat pecahan desimalnya, kita tulis ya, 675-nya di sini. Nah, desimal itu caranya kita hitung dari belakang. Di sini ada 2 angka, berarti dari belakang ya. 1, 2, berarti komanya ada di sini ya, antara 6 sama 7. Sehingga 675% itu nilainya adalah 6,75. Sekian dulu belajar submateri menghubungkan pecahan desimal perseratusan dengan konsep pecahan serta latihan soalnya. Semoga kalian paham. Silahkan diulang-ulang terus menonton videonya agar lebih paham. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.